Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bisa melakukan agenda kelas parenting kita. Mudah-mudahan ayah bunda semuanya dalam keadaan sehat. Demikian juga anak-anak dan bu guru. Salawat dan salam semoga tetap tercurah untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, uswah dan kutwah kita semua. Mudah-mudahan kita juga diberi kemampuan untuk senantiasa meneladani beliau di semua sisi kehidupan kita, termasuk dalam mendidik putra-putri kita. Nah ya bunda yang dirahmati Allah, hari ini kita akan membahas tentang stimulasi tingkat pencapaian perkembangan bahasa anak di usia 4-6 tahun. Ada beberapa lingkup bahasa yang perlu kita pahami agar kita bisa menstimulasi putra-putri kita dengan baik, dengan tepat. Yang pertama adalah memahami bahasa. Kita lihat lingkup memahami bahasa di usia 4-6 tahun. Apa yang harusnya dicapai oleh anak-anak kita? Yang pertama adalah menyimak perkataan orang lain, baik itu dalam bahasa ibu maupun dalam bahasa yang lainnya. Kalau kita karena kita di Indonesia dan kita di Jawa, memahami, menyimak bahasa, menyimak perkataan kita dalam bahasa Indonesia maupun dalam bahasa Jawa. Kemudian mengerti dua perintah yang diberikan secara bersamaan. Jadi misalnya nih anak-anak ketika melihat video Bu Ati nih misalnya, video cerita ya. Anak-anak dengarkan ceritanya Bu Ati, nanti tulisan yang ada di video itu ditulis ya. Itu berarti dua perintah. Kemudian memahami cerita yang dibacakan. Jadi misalnya kemarin Bu Ati kan membacakan buku tentang bersyukur. Nah, anak-anak memahami yang dibacakan itu, caranya kita tahu mereka paham, kita tanya tentang buku itu. Sesederhana apapun jawaban anak-anak, kita bisa melihat apakah anak paham atau tidak. Mengenal perbendaharaan kata mengenai kata sifat. Misalnya ketika Bu Ati waktu itu cerita tentang bawang merah dan bawang putih. Kita tanya nih anak-anak, anak-anak ayo seneng gak sama bawang merah dan bawang putih? Yang mana nih anak-anak yang disukai? Misalnya ada yang jawab, aku suka bawang putih Bu Ati. Sih kenapa kok suka bawang putih? Soalnya bawang putih itu baik Bu Ati, suka membantu ibunya. Kalau bawang merah jahat. Nah itu berarti sudah bisa mengenal perbendaharaan mengenai kata sifat. Mendengar dan membedakan bunyi-bunyian dalam bahasa Indonesia. Bunyi-bunyian dalam bahasa Indonesia ya maksudnya kata-kata dalam bahasa Indonesia gitu ya. Jadi ngerti membaca, menulis, menyanyi, berkata dan seterusnya ya. Kemudian lingkup selanjutnya adalah memahami bahasa untuk usia 5-6 tahun. Nah ini kalau usia 4-5 tahun itu memahami dua perintah. Kalau usia 5-6 tahun sudah beberapa perintah, jadi lebih dari dua. Misalnya nih ketika anak-anak diminta bu guru untuk membuka buku tematiknya. Anak-anak dibuka ya buku tematiknya seperti yang di Bu Ati ini nih. Nah, anak-anak nanti diwarnai. Yang diwarnai yang peralatan sekolah ya. Itu sudah 3. Jadi seperti itu. Mengulang kalimat yang lebih kompleks. Ini biasanya misalnya ketika kita belajar berpuisi, bersyair, deklamasi, menyanyi juga, atau kita memang sengaja kita berkata apa gitu ya satu kalimat, kemudian anak-anak disuruh menirukan. Memahami aturan dalam suatu permainan. Satu contoh, ketika kita bermain prosotan, anak-anak kalau bermain prosotan aturannya anak-anak nanti naiknya dari sebelah sini ya dan antri.
hati-hati jalannya, naik kemudian merosot. Kalau sudah merosot langsung minggir, akan diganti dengan yang lain. Misalnya seperti itu. Ada permainan-permainan lain yang tentunya lebih kompleks, misalnya memahami aturan dalam satu permainan. Kalau untuk usia 5 sampai 6 tahun mungkin lebih kompleks lah ya dibandingkan usia 4 sampai 5. Senang dan menghargai bacaan. Ini kalau beberapa waktu yang lalu saya pernah nulis itu tentang cucunya Bu Yayu ya. Jadi kalau manggil saya Mbah. Kalau pagi-pagi itu datang ke dapur, dia bilang, Mbah Hati, aku boleh pinjam buku? Itu kan sudah menunjukkan bahwa dia menyukai buku. Nah kemudian Mbak Hati bilang, boleh, aku pinjam 3 boleh Mbah, boleh. Tapi syaratnya nanti kalau sudah selesai kembalikan lagi di tempatnya ya, di rak buku ya. Itu adalah upaya untuk menghargai bacaan. Menghargai bacaan. Tidak hanya itu saja, bisa juga dengan buku ini bagus anak-anak. Nah itu menstimulasi anak-anak untuk menghargai bacaan, bahwa bacaan dari buku ini bagus. Kemudian bu guru atau orang tua menjelaskan, menerangkan. Lingkup selanjutnya adalah lingkup mengungkapkan bahasa. Untuk usia 4 sampai 5 tahun mengulang kalimat sederhana. Seperti tadi ya, mengulang kalimat sederhana. Bu Ati mau ke perpustakaan. Bu Ati akan menulis. Anak-anak mengerjakan tugas. Misalnya ya, kalimat yang sangat sederhana. Bertanya dengan kalimat yang benar. Nah ini kadang-kadang anak-anak nih nanya nih, anak-anak TKA kemarin ya yang nanya ke Bu Ati. Bu Ati, kok bisa sih Bu Ati masuk ke YouTube? Bagaimana caranya Bu Ati? Nah ini pertanyaan yang benar, strukturnya juga bagus. Nih ada nih anak yang bertanya kepada Bu Ati seperti itu. Nah bisa dilihat ya anak-anak kita kalau di rumah ketika bertanya kepada kita, apakah sudah bertanya dengan kalimat yang benar. Kemudian menjawab pertanyaan sesuai pertanyaan. Nah kadang-kadang anak-anak begitu. Bu guru nanya apa, jawabannya apa. Misalnya nih, anak-anak tadi anak-anak sudah sarapan di rumah? Sudah Bu Ati. Sarapannya pakai apa ya? Aku pakai telur Bu Ati. Nanti ada yang nyeletuk, Bu Ati, aku tadi itu ke sekolah kan naik motor sama papa. Tapi aku nangis dulu Bu Ati, soalnya aku gak dikasih uang sama papa. Ini gak nyambung. Dan terjadi seperti itu di sekolah. Nah di rumah mungkin ibu bapak ayah bunda menjumpai anak-anak seperti itu. Nah ini kita stimulasi dan kita betulkan. Bu Ati tadi lo nanya sarapannya pakai apa? Gitu diulang lagi. Mengungkapkan perasaan dengan kata sifat. Nih, ketika anak-anak bermain Lego misalnya kemarin tuh ada yang nangis gitu. Kenapa nangis mah? Mas, aku jengkel tuh Bu Ati, Legoku diambil. Aku kesel Bu Ati, aku marah Bu Ati. Itu kan berarti mengungkapkan dengan kata sifat tentang perasaannya. Aku seneng dong Bu Ati, aku dikasih mainan, dibeliin mainan sama papa misalnya, sama mama. Itu mengungkapkan dengan kata sifat. Mama baik deh, papa baik misalnya karena udah beliin aku mainan. Menyebutkan kata-kata yang dikenal. Nah ini biasa dalam obrolan dengan anak-anak kan kita akan melihat kata apa yang apakah anak-anak itu bisa mengungkapkan dengan kata-kata yang dikenal atau tidak. Mengutarakan pendapat kepada orang lain. Kadang-kadang kan gitu Bu Ati, aku nggak mau mengerjakan yang buku tematik, aku maunya majalah. Loh kenapa Mas kok maunya majalah? Nah kan akan ada tanya jawab dan ini anak berarti bisa mengutarakan pendapatnya kenapa dia memilih itu Bu Ati. Kalau ini mazenya jalannya lewat sini ya Bu Ati, kenapa kok pilih jalannya lewat situ? Kalau lewat sini nanti nabrak Bu Ati, nggak nyampe misalnya kan. Nah
Kemudian menyatakan alasan terhadap sesuatu yang diinginkan atau ketidaksetujuan. Misalnya ada nih cerita dari bunda, salah satu bunda ya, yang mengatakan Bu Ati ini anak saya nggak mau ditinggal, mintanya ditungguin, terus dicoba distimulasi, diajak ngobrol mah gitu. Dia bilangnya gitu, saya tanya kenapa nggak mau ditinggal Mas? Aku nanti kalau ditinggal sama mama aku kangen. Ada yang seperti itu, aduh berapa lama udah kangen. Nah ini menyatakan alasan terhadap sesuatu. Penting ini kita stimulasi ya anak-anak. Jadi nggak apa-apa harus A, harus B, harus C. Anak tidak memiliki kesempatan untuk mengutarakan pendapatnya dan menyampaikan alasan-alasannya. Tinggal kita kan membimbing, membenahi, mengarahkan kan begitu. Kemudian menceritakan kembali cerita atau dongeng yang pernah didengar. Jadi kalau misalnya Bu Ati pernah bercerita tentang bawang merah, bawang putih, bercerita tentang kelahiran Nabi Muhammad. Nah anak-anak itu dicoba digali, ngerti nggak dengan apa yang didengarkan atau apa yang dibaca. Memperkaya perbendaharaan kata otomatis ya, ketika anak-anak itu suka membaca maka perbendaharaan katanya pasti akan banyak. Kalau orang tua suka membacakan buku kepada anak-anak, coba dibacakan buku kalau mau tidur tuh ayah bunda, nanti anak-anak ketagihan deh. Kalau anak-anak ketagihan membaca, kita yang kewalahan. Kalau pengalaman saya sama anak-anak begitu, saya yang kewalahan. Umi aku mau dibacakan buku 12. 12. Kadang-kadang ada proses negosiasi tuh sama anak-anak. Umi capek banget, ya udah deh Mi 2 gitu. Kadang-kadang anak-anak begitu. Enggak apa-apa ya seperti itu, sehingga ada dialog dan ada kedekatan gitu sama anak-anak dan capaian bahasanya juga bisa tercapai. Berpartisipasi dalam percakapan nih anak-anak yang pendiam nih, utamanya ayah bunda dan bu guru juga coba diajak, dilibatkan anak-anak. Dia Mbak sini Mbak gitu. Sengaja kita dululah yang ngajak ngobrol, nanti kan lama-lama anak-anak juga akan terbiasa menimpali gitu. Jadi kalau ada yang pendiam jangan dibiarkan saja pendiam, diem gitu. Enggak diajak, enggak distimulasi. Orang tua juga begitu di rumah. Anak-anak dilibatkan dalam percakapan sehingga nggak cuma dikasih sesuatu, sesuatu, diajak ngobrol. Misalnya kalau mau rusuh-rusuh. Kadang-kadang anak-anak kan, Ma aku ikut dong bantuin iniin bawang, misalnya kalau di dapur, ajak tuh ngobrol untuk menstimulasi ini, melibatkan dalam percakapan, gitu. Jangan dibiarkan saja. Kemudian lingkup yang selanjutnya adalah mengungkapkan bahasa untuk usia 5-6 tahun. Menjawab pertanyaan yang lebih kompleks. Jadi kalau usia 4-5 tahun masih sederhana, 5-6 tahun itu lebih kompleks pertanyaannya. Mas, Mbak, kemarin Bu Ati, Bu Guru cerita nih tentang kupu-kupu. Gimana itu ya yang metamorfose kupu-kupu yang pernah diceritakan di gambar tuh? Misalnya anak-anak akan bercerita. Proses terjadinya hujan nih, ada video tik-tik bunyi hujan ya, kalau yang kelas-kelas lalu sudah pernah tuh. Terjadinya hujan gimana ya seperti di video itu udah lebih kompleks pertanyaannya. Menyebutkan kelompok gambar yang memiliki bunyi yang sama. Misalnya bunyi yang sama awalnya, misalnya kalau bahkan di TKA kemarin, Masya Allah ada yang luar biasa nih, ketika Bu Ati cerita tentang membaca ya anak-anak sampai pada suku kata fa tuh. Ini ada fa. Tahu-tahu nih Mbak Fania bilang, Bu Ati seperti namaku Fania. Oh iya seperti Mas Fatih juga ya, fa. Nah, tuh. Karena kita mengajarkan huruf belakangan ya, jadi kita pakainya suku kata awal gitu yang sama, dikelompokkan. Itu nanti kalau kita bikin pengelompokan itu sebenarnya kita sudah dapat 2 hal. Yang pertama dari bahasa kita sudah bisa mendapatkan anak-anak bisa mengerti ya tentang bunyi-bunyi yang sama. Yang kedua, mengelompokkan itu sebenarnya adalah aktivitas kognitif. Jadi 2 hal kita sabet, dua-duanya nih dapat semua. Kemudian berkomunikasi secara lisan. Ngobrol, memiliki perbendaharaan kata serta mengenal
simbol-simbol untuk persiapan membaca, menulis dan berhitung. Persiapan saja ya ayah bunda, jadi mengerti simbol-simbol itu berarti kalau simbol bahasa, simbol baca, simbol untuk membaca itu kan A, B, C, D, E, F, G sampai Z. Kalau simbol-simbol bilangan untuk berhitung berarti kan 1, 2, 3, 4 dan seterusnya itu. Kemudian menulis, jadi sampai itu saja sebenarnya mengenal simbol-simbol itu kalau bidang bahasanya ya, bidang bahasa. Nanti kognitif, di kognitif ada lagi untuk yang berhitung. Kemudian menyusun kalimat sederhana dalam struktur lengkap, berarti sudah ada subjek, predikat, dan objek. Kita nggak perlu mengajarkan kepada anak-anak ini namanya subjek, anak-anak, ini predikat, ini objek. Anak TK nggak usah diajarin seperti itu gitu. Tapi dia sudah bisa praktek langsung, bahasa kan gitu kan, praktek itu kalau untuk anak-anak TK apalagi secara tata bahasa kita tidak ajarkan. Bu Ati, saya mau menulis menulis buku ini, itu sudah subjek predikat. Bu Ati, aku mau beli di tempat Pak Imron, itu kan sudah aku subjeknya, membeli predikat di Pak Imron, sudah objeknya, keterangan bahkan ya. Nah itu yang penting SPO-nya itu sudah jelas, sudah bisa tertata dengan baik ya, pokok kalimat, predikat dan keterangan. Memiliki banyak kata-kata untuk mengekspresikan ide pada orang lain gitu. Nah ini bisa mengekspresikan kata-kata. Kalau dulu ketika saya pernah ngajar Mas Adhan misalnya ya, Bu Ati, aku mau ke tempatnya kakak-kakak yang di sana Bu Ati. Aku mau bermain dengan mereka. Kemudian setelah kembali dia bawa genter ya, genter. Bu Ati, aku mau main ini biar kuat misalnya. Enggak capek Mas? Enggak, nanti aku biar sehat. Itu kan ide yang dia miliki gitu ya untuk melakukan sesuatu. Kayak misalnya Lego-Lego, Bu Ati aku mau bikin nih gapura Bu Ati. Anak-anak kemarin tuh main Lego. Nah ini mengekspresikan ide pada orang lain. Melanjutkan sebagian cerita atau dongeng yang telah diperdengarkan. Jadi kita kalau cerita misalnya tentang Nabi Muhammad, lahirnya Nabi Muhammad nih, nanti insya Allah pas Mauludan ya ada ceritanya. Nanti cerita yang sudah kita berikan secara utuh, kemudian kita ulang sebagiannya, anak-anak disuruh meneruskan. Menunjukkan pemahaman konsep-konsep dalam buku cerita. Jadi kalau misalnya kalau dulu tuh pernah tuh Nafisa ya ketika masih TK waktu itu dibacakan buku Itu Bukan Uangku. Kemudian dia waktu itu ikut lomba ya, jadi ada lomba mengulas buku. Mengulas buku kan berarti tahu konsep-konsepnya. Kemudian dia mengulas buku itu bahwa ketika menemukan uang maka tidak boleh langsung dimiliki tapi dicari dulu pemiliknya. Nah konsep-konsep dalam cerita kalau yang kemarin Bu Ati ceritakan tentang bersyukur kepada Allah ya, maka konsep-konsep dalam buku cerita itu kan kita bersyukur kepada Allah karena kita memiliki tenaga berasal dari sumber-sumber makanan dan minuman sehat yang kita makan dan minum. Intinya inti konsep dalam buku itu kan itu. Nah tinggal bagaimana anak mengungkapkan itu dan kita menstimulasi, memancing anak-anak untuk menunjukkan pemahamannya terhadap konsep terhadap buku yang dibacakan atau dibaca sendiri yang bisa baca. Nah ini penting ayah bunda bahwa tidak sekedar kita menuntut anak-anak itu bisa membaca. Yang paling penting sebenarnya adalah memahami bacaan bahkan. Maka kita perlu stimulasi itu dengan orang tua atau guru membacakan dan cek pemahaman anak-anak. Kadang-kadang kan kita yang dikebut itu soal bisa membaca. Bisa membaca itu pelan-pelan saja ya bunda ya. Jadi kalau misalnya anak-anak yang ulang itu udah tenang saja, orang tua udah nggak usah panik, nggak usah boring, apalagi melihat dia aja sudah sampai mati-mati nih, ini nggak kelar-kelar gitu ya. Nah itu
tenang saja, sekolah di sini loh lama, 3 tahun, 2 tahun paling cepet ya. Itu kan insya Allah selesai lah, itu kelar itu. Nanti pas SD sudah bisa membaca insya Allah. Tapi orang tua maupun guru jangan ngeregoh, iya apa istilahnya, anak-anak, sehingga pada akhirnya nanti anak-anak itu bisa membaca tapi tidak suka membaca, tidak memahami bacaan. Ini pengalaman saya sebagai asesor program sekolah penggerak ya, yang menilai kepala sekolah dan pelatih ahli mulai dari jenjang TK sampai SMA. Yang kalau pelatih ahli itu kandidat yang dinilai itu ada praktisi pendidikan dari provinsi banyak, pengawas, penilai, kemudian dosen-dosen itu ya. Itu ada beberapa itu yang nilainya jelek itu karena dia tidak memahami bacaan. Jadi apa yang diminta, yang diharapkan dari Kemendikbud dengan apa yang dijawab, yang dijelaskan nggak nyambung. Nah itu disebabkan karena memahami bahasa. Makanya penting ya, akibatnya apa ya, nggak diterima lah, nilainya jelek lah pasti. Karena nggak memahami. Nah itu penting sekali bagi anak-anak distimulasi sejak dini. Bukan pada gejar bisanya, kita kan pengennya cepet-cepet, nggak sabar gitu loh. Padahal nanti kita akan sampai pada, lingkup bahasa yang selanjutnya. Nih, lingkup bahasa keaksaraan. Keaksaraan untuk 4 sampai 5 tahun itu mengenal simbol-simbol. Jadi hanya simbol-simbol saja. Hanya saja kalau di sekolah kita menggunakan, jadi saya memakai teorinya Glenn Doman, memakai teorinya Betty Root, itu yang mengajarkan kata baru, suku kata baru ke huruf. Alasan Glenn Doman ya, kenapa Glenn Doman itu Glenn Doman, beliau dokter ya, beliau ada seorang dokter saraf. Jadi kenapa kok tidak huruf-huruf dulu? Jadi proses penggabungan huruf menjadi kata di otak itu sangat rumit. Nah berbeda dengan kita mengajarkan kata, karena kata itu konkret kan. Maka otak itu sebenarnya dengan sendirinya sudah merangkai-rangkai itu, sehingga itu lebih mudah dan lebih cepat bagi anak-anak untuk diajarkan. Nah itu kenapa kami setelah selesai itu baru kemudian di buku yang saya bikin itu kan ada pengenalan huruf, mengenal simbol-simbol, mengenal suara-suara hewan atau benda yang ada di sekitarnya. Sepertinya remeh ya bagi kita ini, tapi itu simbol loh ayah bunda. Jadi ini namanya ati, itu kan simbol sebenarnya Bu. Ati adalah perempuan kecil kayak gitu kan, suaranya merdu, waduh ya dilem-lem di wiki. Nah itu disimbolkan dengan ati. Nah ati itu apa jabarannya ya Bu Ati yang panjenengan kenal, itu jabarannya. Nah suara juga begitu, kalau meong itu suara apa? Iya suara kucing, nggak ada ayam bunyinya meong kan gitu. Mana suara-suara hewan atau benda yang ada di sekitar kita. Wak 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 wak, yang ada wak 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 ya bebek lah gitu, kecuali burung beo yang bisa menirukan macam-macam ya. Nah itu. Kemudian membuat coretan yang bermakna, di menggambar, bisa juga menirukan tulisan. Itu kalau anak-anak di TKA mungkin awalnya baju oret-oret sekarep-karpe itu ya, tapi itu bermakna loh kalau ditanyakan. Nah, itu lama-lama akan membentuk dengan bentuk yang jelas gitu. Meniru, menulis dan mengucapkan huruf A sampai Z. Jadi TKA itu sampai baru seperti itu. Sederhana sekali. Jadi kalau ayah bunda resah gara-gara kok anak saya nggak bisa-bisa, atau ulang baru 1 kali aja ribut gitu ya, heboh, bingung, galau gitu. Tenang saja ayah bunda, mau dijadikan apa sih anak-anak kita gitu ya. Anak-anak kita kan yang penting menyukai membaca, bisa menyukai membaca, memahami bahasa kan gitu ya. Jadi pelan-pelan gitu.
mohon maaf nih ayah bunda yang putra putrinya untuk sementara saya pegang karena Bu Erna masih PPG, itu kadang-kadang ada yang ulang sampai 10 kali ya. Mending begitu ayah bunda, jangan direcoki anak-anak, ulang terus, nanti lama-lama takut membaca. Jadi justru distimulasi, nggak apa-apa sayang, yang penting besok setor lagi ya sama Bu Ati ya. Jadi nanti top deh, pokoknya kalau mau setor membaca top Marco top, itu dia anak-anak seneng gitu loh. Nah anak-anak takut dimarahi ayah, takut dimarahi mama, nah, itu karena kita sudah memasukkan nilai rasa di situ. Harusnya nilai rasa yang kita masukkan adalah nilai rasa suka membaca. Semangat setor membaca, itu saja. Perkara ulang lanjutnya nggak usah dipikirkan, itu serahkan saja kepada gurunya, ulang atau lanjut. Bu guru pun tidak boleh memberikan rasa kalau ulang jadi ulang kita cemberut, nggak usah. Tapi semangati saja anak-anak itu ketika mau membaca. Nah gitu, nanti kalau misalnya lanjut biar nilai rasanya tidak membuat anak down ketika ulang, kita beri apresiasi ketika lanjut nggak apa-apa. Tapi jangan memberikan nilai rasa tidak enak ketika ulang. Ini ayah bunda maupun bu guru penting untuk ini gitu. Dan kita bisa itu merasakan bagaimana orang tua menyikapi anak-anak, karena anak-anak itu nggak bisa bohong. Anak-anak di sekolah kadang-kadang sampai nangis-nangis, Bu jangan ulang, aku nanti dimarahi sama mama, aku nanti dimarahi sama ayah gitu. Nah itu ayah bunda penting sekali bagi kita agar tidak keliru di dalam memberikan prioritas kepada anak-anak kita. Harusnya anak-anak sudah bisa apa gitu. Jadi kadang-kadang terlalu tinggi nih keinginan capaian yang diharapkan oleh guru maupun orang tua. Selanjutnya keaksaraan untuk usia 5 sampai 6 tahun. Menyebutkan simbol-simbol huruf yang dikenal. Jadi kalau anak-anak TKA tadi baru pengenalan. Pengenalan itu ya hanya mengenal, nggak sampai kemudian nggak harus sampai sudah hafal ya. Nah, baru TKB itu menyebutkan simbol-simbol huruf yang dikenal. Jadi sudah tahu A, B, C. Nah, sebenarnya capaian itu yang diharapkan. Maka ketika misalnya di TK kita, alhamdulillah setiap kali kita meluluskan anak-anak itu kan paling yang belum bisa baca lancar gitu, yang belum bisa membaca ya 2 sampai 3 anak lah. Itu sebenarnya sudah capaian yang sangat luar biasa. Karena sebenarnya untuk anak TKB cuman itu aja, menyebutkan simbol-simbol huruf yang dikenal, itu sudah berkembang sesuai harapan. Kalau lebih dari itu berkembang sangat baik. Nah itu, maka memang perlu ada sinergi antara guru di TK dengan guru kelas 1 SD. Maka sering ketika saya diminta untuk mengisi parenting di SD, itu saya sampaikan itu. Sehingga guru-guru SD biar tidak terlalu ini juga dengan terlalu menuntut ke anak-anak. Tapi insya Allah kita tetaplah kita kawal anak-anak agar bisa membaca, tentu dengan tetap memperhatikan psikologi anak, tetap memperhatikan karakteristik anak dan capaian-capaian perkembangan anak. Mengenal suara huruf awal dari nama benda-benda yang ada di sekitarnya. Nah itu seperti tadi saya sampaikan, di sekolah kita mungkin lebih ke suara suku kata dulu, belum hurufnya belakangan kita. Tapi nanti juga sampai tetap mengenal huruf itu tetap. Menyebutkan kelompok gambar yang memiliki bunyi atau huruf awal yang sama. Ini seperti tadi ya, jadi sudah bisa ke bahasa, bisa juga ke kognitif. Memahami hubungan antara bunyi dan bentuk huruf. Jadi kalau bunyinya A, maka bentuknya seperti ini. Kalau bunyinya B, kan itu antara bunyi dan bentuk huruf ya di situ. Bunyinya B, maka hurufnya begini. Itu maksudnya. Itu di B loh ayah bunda.
Maka kalau misalnya kita sudah tuntas karena kita makanya tidak mengeja ya sistem kita, maka ketika sudah tuntas selesai ada mengeja itu di buku asiknya belajar membaca itu. Nah itu nanti mengenal huruf. Jadi menyambungkan antara bunyi dengan bentuk hurufnya seperti apa. Itu TKB 5 sampai 6 tahun. Membaca nama sendiri itu, bayangkan ayah bunda, sesederhana itu sebenarnya untuk TKB, untuk kelas TK. Cukup mampu membaca nama sendiri, kemudian selanjutnya menuliskan nama sendiri, itu sudah cukup, sudah berkembang sesuai harapan. Adapun nanti kalau lebih dari itu berarti berkembang sangat baik, sudah luar biasa. Maka sering kalau saya sampaikan kepada guru kelas bawah ya, kelas SD kelas 1 itu, coba diperhatikan benar sebenarnya hal yang paling urgen yang harus mampu diinikan oleh anak-anak kelas TK, SD kelas 1 itu apa gitu. Kalau misalnya pertanyaannya banyak, jawabannya banyak, udah nggak usah boring, toh nanti dilihatnya itu loh di kelas 6. Jadi kelas 1 itu jangan dibuat anak-anak boring dengan belajar. Nanti kelas 4-nya stres. Kelas 4-nya sudah nggak mau belajar. Jadi dibuat enjoy, dibuat seneng, kelas 4-nya itu sudah mapan. 5, 6. Jadi 4, 5, 6 itu kan panjang tuh. Nah, pelajaran-pelajaran yang benar-benar ini ada di kelas-kelas itu kan. Nah, itu anak-anak sudah mantap mapan. Jadi kalau kita terburu-buru yang disebut kita mendapatkan sosialisasi ya dari mendapatkan edaran ya dari Dinas Pendidikan itu bahwa khawatir ada mental hektik ya, ada kekacauan mental ketika kita paksakan itu di kelas 4 ke atas. Nah itu anak-anak jadi nggak suka belajar, jadi ini nggak males belajar gitu karena sudah dari dini dipaksa-paksa les, dipaksa-paksa ini, dan cara ngelesi gurunya belum tentu sesuai dengan karakteristik belajar anak usia dini. Kemudian memahami arti kata dalam cerita. Kalau saya dulu nyimak Mas Adhan itu ya, setiap kata itu ditanyakan. Jadi kata dalam buku Asiknya Belajar Membaca itu dia pasti tanya, Bu Ati apa Java? Bu Ati apa nih Bu Ati cara misalnya kan. Bu Ati apa ini? Ditanyakan sama dia. Nah kita kan juga harus pinter-pinter menjawab itu dan dengan jawaban yang tidak salah. Itu penting. Nah itu ayah bunda semuanya yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Jadi pesan saya untuk capaian bahasa ini kita perhatikan semuanya, yaitu mulai dari memahami bahasa, mengungkapkan bahasa, dan keaksaraan. Ini yang saya sangat pesan ya, keaksaraan anak-anak TK itu masih sangat sederhana sebenarnya, sehingga nggak perlu orang tua cemas, panik, apalagi memaksa-maksa anak dan membuat anak boring. Dulu sampai ada yang nangis, bukunya dirobek, ngumpet di belakang pintu karena ulang dan takut dimarahi oleh orang tua. Itu ya bunda yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.